Salam Bapak Ibu Saudara, marilah kita nikmati berkat ukuran sukses di mata Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Berilah kami kesempatan untuk berkarya dan menyaksikan bahwa jerih payah kami tidaklah sia-sia. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 40. Kita baca ayat 6 yang berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan, seharusnya kita lebih suka berusaha melakukan sesuatu yang nyata dengan kerja keras dan kemudian ternyata kita gagal, daripada tidak berusaha melakukan apapun dan ternyata kemudian mendapat hasil. Apakah ini yang dikatakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya telah mencapai keberhasilan? Bagaimana seharusnya kita mengukur kesuksesan kita, keberhasilan kita sebagai orang percaya? Bacaan firman Tuhan hari ini khususnya ayat 6 memberi penekanan. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebabnya ialah, pertama, barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Ia bertindak. Dan yang kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh percaya dan berkarya dan mencari Dia. Namun ada orang yang hanya pasrah pada nasib dalam arus kehidupannya. Tenang-tenang saja tanpa berbuat apa-apa dan tak punya tujuan dalam hidupnya. Mereka tidak mau terlalu berambisi karena sangat takut gagal. Mereka lupa atau bahkan tidak mengerti bahwa gagal itu tidak sama dengan tidak mampu melakukan sesuatu. Mari kita simak kesaksian dari Rick Warren berikut ini. Ketika Kai dan saya pertama kali memulai gereja Saddleback 40 tahun lalu, banyak orang yang pesimis apakah gereja kecil kami itu akan bertahan lama dan berkembang. Dan di masa itu, saya memberitahu keluarga saya berkali-kali bahwa setidaknya kami telah mencoba. Adalah 4 kata yang saya inginkan tertulis di batu nisan saya nanti. Pada saat itu saya punya visi dan misi yang jelas untuk gereja kami, untuk mencapainya. Dan kalaupun saya tidak berhasil mencapai visi misi itu, saya ingin orang-orang tahu bahwa setidaknya saya telah mencoba. Puji Tuhan, saya tidak perlu menuliskan kata-kata itu di batu nisan saya nanti,
Karena rencana kami yang tertuang dalam visi misi kami itu telah diberkati Tuhan dan berhasil. Di awal-awal sebuah proyek atau bisnis atau pelayanan, tidak apa-apa buat Anda untuk berkata, setidaknya saya sudah mencoba. Itulah iman. Anda harus terus berjalan dan berusaha mewujudkan visi misi Anda. Meskipun ada ketakutan. Firman Tuhan berkata dalam Matius 9 ayat 29, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ketika Anda terus berusaha dan menunjukkan kepada Tuhan bahwa Anda mau percaya padanya akan hal-hal yang tidak Anda tahu, itu berarti Anda memilih untuk percaya seberapa besar Tuhan akan memberkati hidup Anda. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, hidup adalah masuk dalam perlombaan maraton. Orang ikut perlombaan maraton untuk memenangkan tempat pertama. Hanya satu dari ribuan pelari yang bisa mencapai tempat pertama itu. Namun kebanyakan orang ikut lari dalam perlombaan maraton itu dalam semangat untuk menyelesaikannya, dan pada akhirnya mereka bisa berkata, saya berhasil, saya sudah melakukannya. Dalam hidup kita tidak akan menjadi nomor satu dalam banyak hal. Namun hal yang terpenting dalam hidup kita adalah apakah kita sedang menyelesaikan perlombaan itu, atau apakah kita sudah berhenti terlalu cepat dan hanya pasrah melewati bagian akhir hidup kita. Apakah saat ini kita berusaha keras dan taat pada kehendak Kristus sampai harinya tiba bahwa Dia akan membawa kita pulang? Ibrani 11 ayat 6a mengatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman berarti kita mencoba. Kita menetapkan tujuan, mengambil risiko, dan bekerja keras untuk mencapainya. Apakah kita berhasil mencapai tujuan kita atau tidak? Itu bukan hal yang penting. Yang terpenting ialah jika kita mencoba melakukan sesuatu demi kemuliaan Tuhan, kita tidak bisa dianggap gagal, meskipun apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih Tuhan, marilah kita renungkan hal-hal berikut ini. Buat kita, apakah lebih penting untuk memenangkan sesuatu atau menghargai usaha dan kerja keras kita untuk mewujudkannya demi kemuliaan Tuhan? Sebagian besar tujuan dicapai bukan melalui tindakan-tindakan hebat, tetapi melalui tindakan sederhana yang dilakukan dengan disiplin dan konsisten di dalam Tuhan. Bagaimana kita menerapkan disiplin ketika kita berupaya mencapai sebuah tujuan kita? Jika kita melakukan sesuatu dengan sepenuh hati dalam iman kepada Allah, kita sudah berhasil. Beranikah kita bertindak seperti itu? Allah memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa peduli ketika kami belajar melangkah mencapai visi misi
demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.